Sayur bobor merupakan salah satu makanan rumahan yang banyak disukai. Tidak bosan untuk menyantapnya dan sehat, kaya akan serat. Sangat mudah sekali membuatnya. Untuk bumbu yang dihaluskan, 3 sendok teh ketumbar, kurang lebih 15 gram, 7 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Jangan lupa 3 sendok teh garam kasar, agar tidak licin saat dihaluskan. Haluskan bumbu jadi satu. Kamu suka menghaluskan bumbu pakai cobek atau blender nih? Rasanya sama nggak? Tolong komen di video ini ya. Kalau aku sih suka cobek karena rasanya lebih sedap. Jangan lupa kencur yang sudah dikupas tadi masukkan jadi satu. 1 bungkus daun pisang tempe semangit atau tempe busuk kurang lebih 50 gram. Haluskan, campur jadi satu dengan bumbu lainnya. Ketumbar, bawang putih, bawang merah, garam yang sudah dihaluskan. Tempe busuk ini sebenarnya aman saja dikonsumsi, asalkan belum berlendir atau basah. Karena jika sudah berlendir, maka tempe tersebut sudah busuk dan benar-benar berbahaya jika dikonsumsi. Setelah halus, sisihkan. Kandungan antibiotika yang ada di dalam tempe busuk atau tempe semangit ini sangat berguna untuk menyembuhkan infeksi pada tubuh kita dan memiliki nilai obat yang cukup tinggi sehingga aman untuk dikonsumsi. Setelah air mendidih, masukkan kacang tonggak, rebus kurang lebih 2-3 menit. Setelah kacang tonggak empuk kurang lebih 5 menit, masukkan lengkuas yang sudah dimemarkan, 4 lembar daun salam, dan bumbu yang sudah dihaluskan tadi berupa ketumbar, bawang putih, bawang merah, garam, kencur, tempe semangit atau tempe busuk. Aduk-aduk hingga merata sampai daun salam layu. Jika dirasa air rebusan sayur surut, bisa ditambahkan lagi kurang lebih 400 ml. Setelah air mendidih dan daun salam mulai layu, masukkan kacang panjang yang sudah dipotong-potong tadi dan daun singkong yang sudah direbus ke dalam kuah sayur. Air rebusan daun singkong jangan disertakan ya, nanti kuah sayur bobor bisa pahit. Rebus sampai kacang panjang empuk kurang lebih 5-10 menit. Setelah dirasa sayur empuk, masukkan kurang lebih santan kental 130 ml ke dalam kuah sayur. Tambahkan air kurang lebih 1 liter atau sesuai selera. Terus diaduk perlahan-lahan agar kuah santan tidak pecah. Sampai kuah sayur benar-benar mendidih, gunakan saja api sedang. Sambil menunggu sayur bobor daun singkong matang, masukkan 1 sendok teh kaldu jamur, 2 sendok makan gula pasir, aduk-aduk hingga tercampur rata. Cek rasa sesuai selera. Setelah dirasa sayur sudah empuk dan matang, sayur bobor daun singkong dengan variasi kacang tunggak dan kacang panjang siap dihidangkan. Setelah agak dingin atau hangat, sayur bobor daun singkong dengan kreasi campuran kacang panjang dan kacang tunggak siap dihidangkan. Rasa yang gurih, menu rumahan, simple, sehat, tidak pedas, dan bergizi, bisa dinikmati seluruh anggota keluarga. Sangat cocok disajikan dengan nasi hangat, bikin nagih, apalagi dipadukan dengan sambal terasi mentah, tempe goreng, dan ikan asin. Selamat mencoba!